kecewa saat itu mengapa pemerintah sangat mudah, pemerintah di atas kami sangat mudah memberikan izin pertambangan, mengapa nyawa rakyat kami yang tidak dipertimbangkan. Begitu mudahnya berbicara tentang ekonomi tapi tidak pernah berbicara tentang keselamatan masyarakat kami. Kami punya hak yang sama untuk hidup tenang, kami memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh undang-undang, kami memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh negara. Tapi mengapa itu diabaikan? Bahwa pertambangan tidak pernah mensejahterakan masyarakat adalah sebuah janji-janji palsu. Apabila dia mengatakan pertambangan akan meningkatkan perekonomian, bagaimana sejak tahun 1968 Freeport ditambang sampai saat ini Papua tidak pernah menjadi provinsi maju di Indonesia ini, masih keterbelakangan baik itu secara ekonomi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hormat saya kepada ketiga narasumber yang sudah berkenan hadir pada kesempatan talk show dengan tema Kiai Pesantren dan Konservasi Lingkungan menelaah kembali polemik perusahaan lingkungan di tanah agraris Jember. Hormat saya kepada pemateri narasumber pertama, Dr. Kiai Haji Abdul Haris MAG. Hormat saya kepada Mas Wahyu Giri selaku pemerhati lingkungan, dan hormat saya kepada Kepala Desa Pace, Bapak Muhammad Farohan, yang sudah menyempatkan jauh-jauh dari Silo Pak, hujan-hujan. Oke, langsung saja mungkin kita akan mulai talk show pada malam hari ini. Teman-teman sahabat-sahabat PMI Jember mengadakan kegiatan talk show ini sebagai upaya dan ikhtiar pengawalan dalam bentuk kajian serta menelaah kembali peran penting sosok yang telah menjadi panutan kita selama ini, yaitu Kiai Pesantren. Karena teman-teman PMI melihat peran Kiai Pesantren dalam memberikan konten dakwah ini dirasa kurang begitu masif seperti itu, dan sehingga kurang didengar oleh masyarakat awam pada umumnya. Karena kalau kita melihat masyarakat awam menilai persoalan demonstrasi terkait isu lingkungan itu masih dinilai masih belum banyak yang paham lah, katakanlah begitu. Maka dari itu dalam kajian kesempatan talk show pada malam hari ini salah satunya untuk membedah itu. Baik, langsung saja mungkin kita akan mulai dengan Mas Muhammad Farohan selaku Kepala Desa Pace Silo. Bapak Muhammad Farohan ini terlibat langsung pada waktu itu terkait penolakan dan perjuangan bagaimana masyarakat Silo waktu itu menolak pertambangan emas, Pak ya. Mungkin sedikit bisa diceritakan, Pak, atau secara kronologis terkait perjuangan masyarakat Silo dalam melakukan penolakan terhadap tambang waktu itu, Pak. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kiai Haji Abdul Haris, yang saya hormati Bapak Giri, yang saya hormati Ketua Cabang
PMII Kabupaten Jember beserta seluruh pengurus dan anggota. Menanggapi apa yang disampaikan oleh moderator bahwa persoalan tambang di Desa Pace memang menjadi persoalan yang tiada henti. Perlu kami ceritakan bahwa pada tahun 90-an wilayah kami didatangi oleh pendatang dari Australia, diteliti kandungan emas yang ada di bumi kami, begitu juga yang dari Korea. Namun saat itu para kiai sepuh, ada Kiai Haji Imam Harumain, Kiai Syuful Bari, juga waktu itu masih muda Kiai Abdul Mukid Arif, beserta seluruh kiai sekecamatan Silong menolak adanya rencana pertambangan dilakukan oleh investor dari Australia dan dari Korea tersebut. Akhirnya pada tahun 2000 berlanjut pada tahun 2008 tiba-tiba terbit izin pertambangan. Saat itu saya masih belum menjadi kepala desa, Mas. Akhirnya pemuda-pemuda Desa Pace merasa ini sebuah ancaman bagi kami, membentuk organisasi yang bernama Forkompak. Kami berusaha keras menolak izin tambang yang sudah terbit tersebut. Namun demikian, saat itu investor tambang lokal tersebut mengambil kami pemuda saat itu tetap kokoh pada pendirian, tidak boleh sejengkal tanah kami ditambang, dan kembali kami di backup oleh kiai-kiai, baik kiai di Desa Pace sendiri maupun kiai-kiai sekecamatan Silo. Salah satunya yang sangat getol adalah Kiai Haji almarhum Kiai Haji Imam Al-Harumain. Beliau adalah wakil ketua MBCNU, ketua NU Kabupaten Jember, wakil ketua NU Kabupaten Jember. Beliau tanpa henti militan karena beliaulah kami pemuda-pemuda saat itu tidak pernah gentar menghadapi investor-investor. Begitu juga akhirnya berlanjut pada tahun ke-4 tahun yang lalu tiba-tiba terbit izin pertambangan tanpa melalui proses yang benar. Kekuasaan pemerintahan saat itu menerbitkan izin pertambangan di Blok Silong. Kami kembali kaget melakukan gerakan-gerakan penolakan karena bagi kami pertambangan ini adalah sangat mengancam kehidupan kami. Saat itu pada tahun 2019 ya, izin tambang yang diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur saat itu. Saya sudah menjadi kepala desa, jadi pergerakan kami lebih luas lagi. Saya melihat bahwa pertambangan ini sangat mengancam bagi keselamatan jiwa masyarakat yang kami mimpin. Kebetulan Desa Pace ada 21.000 jiwa. Populasi penduduk kami terbesar kedua se-Kabupaten Jember. Apabila ini dibiarkan, bagaimana nasib rakyat yang saya pimpin? Jiwanya terancam, anak-anaknya akan terancam, kehidupannya akan terancam. Maka saat itu oleh pemerintah yang berkuasa di Kabupaten Jember saat itu, setelah didemo oleh kami dengan kekuatan kurang lebih 9.000 rakyat sekecamatan Silo, juga ada formasi di garis depan. Akhirnya pemerintah daerah saat itu mengajak berbagai tokoh untuk melakukan sidang non litigasi pencabutan izin pertambangan ke Menkumham. Akhirnya dicabut. Mengapa kami getol untuk melakukan penolakan tambang? Karena tambang itu akan merusak lingkungan, akan merusak habitat yang berada di alam kami. Bagaimana kita tahu bahwa pertambangan tidak pernah mensejahterakan masyarakat, adalah sebuah janji-janji palsu. Apabila dia mengatakan pertambangan akan meningkatkan perekonomian, bagaimana sejak tahun 1968 Freeport ditambang, sampai saat ini Papua tidak pernah menjadi provinsi maju di Indonesia ini, masih keterbelakangan, baik itu secara ekonomi. Tambang ini hanya menguntungkan orang pemilik modal, apalagi 4 tahun yang lalu itu kembali investor dari Guangzhou Cina digerebek oleh masyarakat kami melakukan penelitian lagi di Desa Pace. Saya sangat kecewa saat itu mengapa pemerintah sangat mudah, pemerintah di atas kami
sangat mudah memberikan izin pertambangan. Mengapa nyawa rakyat kami yang tidak dipertimbangkan? Begitu mudahnya berbicara tentang ekonomi, tapi tidak pernah berbicara tentang keselamatan masyarakat kami. Kami punya hak yang sama untuk hidup tenang. Kami memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh undang-undang. Kami memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh negara. Tapi mengapa itu diabaikan? Namun dengan kekuatan Nahdlatul Ulama saat itu, ulama NU Kabupaten Jember dari Nusaab sampai MWCNU melindungi kami, mensupport kami untuk melakukan militan, melakukan penolakan. Investor tambang memiliki 1000 cara untuk melakukan penambangan di wilayah kami, tapi kami memiliki 1001 cara untuk menolak pertambangan itu. Bagi kami, harga mati menolak pertambangan di wilayah Desa Pancing. Tidak ada ruang untuk bermusyawarah lagi. Bagi kami, Blok Silo tidak boleh ditambang. Biarkan kami memanfaatkan alam tanpa melakukan kerusakan. Biarkan, izinkan kami, lindungi kami, masyarakat yang kami pimpin, untuk melakukan penanaman kopi dan buah-buahan yang lain, dan itu akan meningkatkan taraf hidup. Kami tidak butuh tambang. Biarkan kami bekerja keras sendiri mengolah alam kami, dan jangan ganggu ketenangan kami, jangan ganggu nyawa masyarakat kami. Mungkin hanya ini sementara yang perlu kami sampaikan. Mungkin sangat jelas bagaimana kronologis Pak ya waktu itu perjuangan masyarakat Silo menolak tambang. Namun secara spesifik Pak, gerakan yang begitu masif bahkan sampai ribuan ya. Bahkan sampai ribuan itu kan salah satu faktornya karena memang mereka terdampak langsung. Nah, secara spesifik kiai pesantren sendiri atau tokoh agama waktu itu juga ikut melakukan perlawanan itu, salah satunya karena disebabkan oleh faktor apa Pak? Apa karena memang untuk mengorganisir dan menolak hadirnya tambang itu di Blok Silo Pak? Saya yakin kiai menolak tambang itu karena kecintaan kepada umat. Betapa perlu kami ceritakan, Kiai Haji almarhum Kiai Haji Imam Haromain dalam kondisi sakit ikut datang ke Jakarta, ikut travel untuk ikut hadir langsung dalam proses sidang non litigasi permohonan pencabutan izin tambang. Kiai-kiai sekecamatan Silo, baik itu Kiai Haji Farid Mujib, terutama yang memang dari awal munculnya orang Australia yang masih saksi hidup sampai sekarang, Kiai Haji Abdul Mukhid Arif, mantan wakil Bupati Kabupaten Jember, begitu juga dengan adik beliau Dr. Haji Khodri Arif, para kiai-kiai kampung, kiai-kiai desa, kiai-kiai ngaji, semuanya menolak adanya pertambangan ini Mas. Penyebabnya apa? Karena cinta kepada umat, karena ngemat kepada umat. Kalau bukan para ulama, para kiai yang mendukung penolakan kami, siapa lagi? Maka dari itu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Salah satu faktor Blok Silo kokoh sampai detik ini karena kekuatan kiai-kiai yang ada di Kecamatan Silo ini, baik kiai-kiai pesantren maupun kiai-kiai kampung, kiai-kiai guru ngaji. Itu menjadi kekuatan besar bagi kami Mas. Kita kasih aplaus dulu kepada 3 pemateri kita. Untuk ke sesi berikutnya, karena mungkin dari beberapa materi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber, berlanjut ke sesi tanya jawab dari para audien. Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang perlu kita bahas pada malam hari ini. Saya buka 3 pertanyaan. Saya persilahkan. Sejauh ini menurut pengamatan dari ketiga materi ini, bagaimana peran tokoh agama untuk bukan mencegah pengerusakan tapi mengkoordinir terjadinya pengerusakan terhadap lingkungan? Kita kan di salah satu daerah ada beberapa kiai yang memiliki tambang batu misalnya, tambang pasir. Nah, ini bagaimana pengamatan dari ketiga materi ini? Sejauh mana tokoh agama itu mengkoordinir terjadinya pengerusakan alam? Mungkin itu saja. Oke.
Siapa namanya barusan, Mas? Rito. Rito. Oke, monggo mungkin bisa langsung diberikan tanggapan atau jawaban dari ketiga pemateri. Sangat menarik pertanyaan Mas Dito tadi menyikapi kiai yang mendukung pertambangan. Ini terjadi di desa saya pada tahun 2008. Ada beberapa kiai melakukan persetujuan izin tambang, menandatangani izin tambang. Saat itu saya masih menjadi ketua Badan Permusyawaratan Desa BPD Desa Pace. Adanya persetujuan kiai ini menjadi suatu yang sangat mengagetkan bagi kami. Akhirnya kami turun ke kiai tersebut. Ternyata kiai tanda tangan itu nomor satu kiai salaf ini ya, tidak bisa baca huruf Latin, bisanya hanya huruf hijaiyah. Terus dikatakan bahwa ini untuk proposal monggo tanda tangan. Memang setelah itu tanda tangan lengkap dengan stempel, dikasih uang 2,5 juta. Padahal beliau adalah pemimpin istighosa penolakan tambang di desa kami. Karena ketidaktahuan itu terjadi. Setelah tahu bahwa itu persetujuan tambang, beliau kaget dan meninggal. Sampai meninggal. Dia pemimpin istighosa, disuruh tanda tangan oleh pelaku tambang melalui tokoh yang mendukung tambang. Ternyata dia tidak tahu isi apa yang dia tanda tangani oleh almarhum. Saya sangat menarik. Menurut saya sekarang ini bukan hanya pesantren kiai yang harus memegang peranan. Dunia pendidikan SD dan MTS harus membuat kader. Kalau di masa kami mungkin tambang tidak akan pernah terjadi, Pak Giri ya, yang disampaikan Pak Giri, perjuangan Pak Kades belum berakhir karena ini masih panjang. Bagaimana seandainya PMII ini mengundang bapak-bapak dari Depak dan Dignas, bagaimana tentang kecintaan terhadap lingkungan dijadikan mata pelajaran yang dimasukkan dalam kurikulum pendidikan SD, MI maupun MTS dan SMP, agar rasa cinta kepada lingkungan tumbuh bukan hanya pada kita yang sudah tua-tua ini, tapi bagi tunas-tunas bangsa. Mereka belajar menulis dan tahunya tentang kecintaan kepada lingkungan. Karena selama ini hampir tidak ada, baik itu di Departemen Agama maupun di Pendidikan Dignas, tidak ada tentang kecintaan lingkungan. Dijabarkan bagaimana tentang penolakan tambang, dijabarkan bagaimana untuk melakukan perlindungan kepada ekosistem secara lugas dan mudah difahami oleh generasi muda ini belum ada. Maka itu ini menjadi PR besar. Kecintaan lingkungan ini bukan hanya pada PMII, tapi dimasukkan kurikulum pelajaran, entah itu SD sederajat maupun SMP sederajat. Jadi sekali lagi kalau di wilayah kami sebetulnya tidak ada kiai yang secara jelas mendukung pertambangan, tapi hanya terkecoh saja. Jadi saya tidak bisa mengomentari bagaimana kiai yang mendukung tambang. Di wilayah kami tidak ada seperti itu. Tapi kalau kiai yang tertipu ada untuk mendukung tambang bukan karena kemauannya sendiri. Demikian, terima kasih. Oke, ketiga materi sudah menjawab. Apa ada tanggapan dari Mas Rito? Ya, mungkin dari audien yang lain ada pertanyaan. Dipersilahkan. Mas yang pakai kacamata di belakang, monggo Mas perkenalkan diri Mas. Di dalam upaya menegakkan reforma agraria, utamanya di Jember, masyarakat itu seringkali kemudian dihadapkan pada posisi bis-a-bis dengan negara. Dalam hal ini adalah pemerintah, yang pemerintah itu merupakan orang yang kemudian diamanai oleh rakyat, disebut pemimpin rakyat. Nah, di sisi lain, dalam konflik agraria itu pasti selalu membawa konflik horizontal masyarakat dengan masyarakat, sehingga ada perpecahan
lingkungan pulau pribadi adalah bukankah perpecahan itu juga tidak diinginkan Islam? Tapi ketika kemudian kita membiarkan pertambangan itu, bukankah kita juga membiarkan adanya kerusakan kerusakan lingkungan yang jelas itu membawa mudarat yang sangat besar bagi kehidupan. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan maksud masail tadi, sependek pengetahuan saya yang saya dengar tentang hasil maksud masail adalah tambang itu haram. Tapi kenapa tidak ada hasil maksud masail yang kemudian melarang pertambangan itu adalah wajib? Sehingga maksudku perlawanan terhadap tambang itu juga dilandasi pada semangat keagamaan, sehingga ketika kita berjuang melawan pertambangan, kerusakan alam itu bukan hanya sekedar untuk eksistensi diri atau lembaga, tapi semoga saja bisa dimurnikan karena lillahi ta'ala. Terima kasih sahabat Bayu. Tadi ditunjukkan ke 3 narasumber ya. Oke, monggo kalau tadi Mas Wahyu mungkin dari Mas Muhammad Farohan bisa memberikan tanggapan. Terima kasih Mas Wahyu. Tentang reforma agraria ini adalah pemindahan tanah dari negara kepada rakyat, seperti itu gitu. Ini saya alami dalam bulan-bulan ini. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh pemerintah Kabupaten Jember beserta Badan Pertanahan Nasional. Sekarang Bupati itu membuat panitia tentang pelepasan tanah hutan menjadi sertifikat hak milik masyarakat dengan syarat ada rumah, tempat ibadah, sekolah, atau fasilitas umum dan fasilitas sosial, misalkan kuburan dan lapangan bola. Jadi reforma agraria merupakan hal yang sangat positif, karena contohnya di desa saya dikelilingi oleh hutan, 20 tahun masyarakat bercocok tanam di hutan. Sekarang sudah ada titik terang bahwa sebentar lagi masih dalam proses pengurusan hak milik menjadi hak pribadi, dari tanah negara menjadi hak pribadi. Bukan berarti dari tanah negara menjadi tanah pertambangan. Jadi memang sangat mudarat apabila tambang ini terjadi. Jadi disampaikan oleh Mas Bayu tadi, kalau memang Bahasa Masail mengatakan itu adalah haram, mengapa tidak mewajibkan untuk jihad? Seperti itu gitu. Sederhananya seperti itu. Ini sangat menarik ya, untuk menimbulkan rasa cinta kepada tanah air. Ini sudah ranahnya Bapak Kiai untuk menyampaikan mengapa tidak ada fatwa jihad terhadap pertambangan ini, fatwa perang kepada pertambangan. Demikian ya. Saya tidak menjawab karena saya bukan ahli agama. Oke, terima kasih. Sahabat Bayu, gimana, ada tanggapan? Oke, karena tidak ada tanggapan dan dirasa cukup, dan pertanyaan ketiga sudah diambil juga oleh Mas Bayu barusan, dan saya kira pembahasan dan juga pertanyaan sudah tuntas dan cukup. Dan kiranya karena sudah malam ya, jam 10:30, saya pribadi selaku host pada malam hari ini pada talk show Kiai Pesantren dan Konservasi Lingkungan menelaah kembali polemik perusakan lingkungan di tanah agraris Jember. Semoga kegiatan talk show pada malam hari ini bisa dilanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain, dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber dapat menjadi ilmu yang manfaat, inspirasi untuk selalu melakukan gerakan-gerakan perlawanan khususnya di persoalan pertambangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam pergerakan. Salam pergerakan.